Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 83. Saya di sini untuk menghapusnya. Maryam secara pribadi mencocokkan pakaian untuk Henry, setelan hitam dengan kemeja ungu. Ini kombinasi yang sangat vulgar, tetapi juga paling elegan. Mengenakan pakaian ini pada Henry, keseluruhan orangnya memancarkan pesona yang menakjubkan. Dia tampan, anggun namun bijaksana, dan tenang tidak sombong. Maryam terpesona saat melihat Henry mengenakan pakaian ini. "Sayang, apakah aku tampan?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Tampan." Setelah Maryam selesai berbicara, dia membantunya meluruskan kerah bajunya. Selembut seorang istri mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya di pagi hari. "Ini bukan jangkrik, kan?" Henry tampak agak sulit dipercaya dan bertanya sambil tersenyum. "Benci, dia sangat tampan." Wajah Maryam memerah. Henry sangat senang. Dia tiba-tiba memegang tangan Maryam dan berkata dengan emosional, "Sayang, suatu hari nanti, aku akan memakai pakaian ini untuk menikahmu di rumah. Apakah kamu bersedia?" Maryam tidak menyangka Henry akan menanyakan pertanyaan ini. Dia terkejut pada awalnya. Lalu dia mengangguk dan berkata dengan wajah memerah, "Ya." Henry menggendong Maryam dan diam-diam bersumpah bahwa ketika transformasi 1000 jarum selesai, itu akan menjadi waktu pernikahan, dan pengantin wanita akan menjadi Maryam dalam pelukannya menyakitinya. Maryam tampak sama emosionalnya, dan untuk pertama kalinya dia berinisiatif mencium Henry dengan penuh gairah, yang membuatnya semakin bergairah dan penuh semangat juang. Ketika Henry tiba di balai pengobatan tradisional Jawa Wang dengan mobil, dia hampir tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di sepanjang jalan terdapat berbagai slogan promosi seperti, "Pengobatan tradisional Jawa memiliki sejarah yang panjang, Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang bersinar dengan pengobatan tradisional Jawa, bendera warna-warni berkibar, dan pita berkibar di udara." Hal yang paling menarik perhatian adalah 2 balon udara besar menyatukan spanduk raksasa, "Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang harus menang." 7 karakter merah besar tercetak di atas spanduk kuning, yang megah dan penuh percaya diri, menunjukkan kepercayaan diri dan semangat kepahlawanan dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Henry duduk di dalam mobil Ferrari convertible dan hanya tersenyum melihat semua yang ada di depannya. Hasilnya perlu dibuktikan dengan fakta. Ketika Henry memasuki alun-alun di pintu masuk Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, 7 gudang sementara telah dibangun di dalamnya, dengan tujuan setiap gudang ditandai di atasnya. Nomor 1 adalah stan kompetisi, nomor 2 adalah stan VIP, nomor 3 adalah stan pengobatan tradisional Jawa, nomor 4 adalah stan perusahaan, nomor 5 adalah stan pasien, nomor 6 adalah stan tradisional Wang, stan pemandu sorak Balai Pengobatan, nomor 7 adalah stan pemandu sorak grup Kili. 7 tidak kurang dari 2000 orang duduk di dalam gudang. Melihat momentum seperti ini, bahkan Maryam pun sedikit terkejut. Dia melihat ke gudang nomor 7. Untungnya, semua karyawan di perusahaannya sedang berlibur, dan banyak dari mereka datang ke sini secara sukarela. Jika tidak, mereka akan rugi banyak. Maryam memarkir mobil di tempat parkir yang ditentukan. Henry membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan langsung ke gudang nomor 7.
Maryam mengunci pintu mobil dan segera mengikutinya. Di tempat umum, kedua orang diam-diam menjaga jarak. Melihat Henry berjalan menuju gudang nomor 7, karyawan Kili Group melambaikan berbagai instrumen di tangan mereka dan mulai memainkannya dengan sambutan yang hangat. Henry berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Sekilas, dia melihat bahwa mereka semua adalah karyawan wanita. Mereka semua mengenakan pakaian profesional, stoking hitam mengkilat, dan sandal hak tinggi hitam. Jika bukan karena kompetisi keterampilan medis, saya sangat ingin duduk di antara para wanita ini dan merasakan perasaan seorang kaisar. Wow, banyak sekali wanita cantik, dan stokingnya sangat menggoda. Di depan semua orang, Henry tiba-tiba mengucapkan kalimat yang sangat tidak senonoh. Grup Kili terus berteriak dan bertepuk tangan. Mereka tidak terpana dengan kata-kata Henry, tetapi terpesona oleh ketampanannya dan bersorak. Henry menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibir dan membuat gerakan diam. Karyawan Kili Group menjadi diam. Semua orang meletakkan peralatan ini di tangan Anda. Oh tidak, itu adalah alat peraga. Saya di sini untuk mengeluarkan kartunya, bukan untuk membaliknya. Jadi jangan bersemangat, jangan menakuti Tuan Wang. Hormati yang lama dan merawat kaum muda adalah keutamaan tradisional bangsa Jawa kita. Selain itu, saya bukan orang aneh Xingxiu. Saya tidak suka ini. Setelah Henry selesai berbicara, semua karyawan Kili Group tertawa. Tawa mereka penuh gelombang, rambut panjang mereka berkibar, dan suara manis mereka berlanjut, yang segera menarik perhatian seluruh lapangan. Tuan Wang, yang sudah duduk di bilik nomor 1, masih kesal dengan kata-kata Henry tentang "saya di sini untuk menghapusnya", meskipun dia tenang tentang kehormatan dan aib agak. Meskipun Henry memandang karyawan Kili Group, dia melihat semuanya dengan hati-hati dari sudut matanya, mengetahui bahwa Wang masih tidak bisa melepaskan reputasinya, dan dia merasa agak terhina di dalam hatinya. Apakah aku tampan hari ini? Henry tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Tampan, teriak ratusan pegawai perempuan di Kili Group serempak. Suara itu membuat para laki-laki heboh meski tidak mau, dan membuat hati para laki-laki yang hadir berdebar kencang. Menurutku juga begitu, Henry berkata dengan tidak sopan. Tiba-tiba para karyawan wanita Kili Group kembali tertawa. Di mata mereka, Henry sudah menjadi pangeran menawan yang diimpikan banyak orang, dan Guo Waner telah menjadi sasaran kecemburuan, dan kebencian bagi mereka semua. Henry berjalan ke arah Lenny di tengah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Lenny, apakah Anda ingin saya menang atau kalah?" Lenny memelototi Henry dan berkata dalam hatinya, "Bukankah ini omong kosong? Semoga menang." "Manajer Lenny, saya juga ingin menang. Tetapi sekarang kepercayaan diri dan motivasi saya rendah. Mulut saya kering dan tidak berasa." Setelah Henry selesai berbicara, matanya menatap bibir merah seksi Lenny, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu lari dari janji pijatan terakhir kali. Hari ini, di depan umum, aku harus menciummu sekali, dan aku akan menciummu dengan sangat mendominasi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Setelah Lenny selesai berbicara, dia melihat ke arah Maryam dan mulai meminta bantuan. Pada saat ini, Maryam juga tahu bahwa Henry sedang berperan sebagai gangster, dan dia diam-diam memarahinya karena tidak tahu malu.
tapi sayangnya dia adalah protagonis saat ini, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bibirmu yang merah menyala adalah motivasiku. Aku selalu ingin berada di bawah rok delimimu. Beri aku kesempatan ini hari ini dan biarkan aku menciummu seumur hidup, kata Henry dengan rasa menggoda yang kuat di matanya. Leni hampir pingsan, menggoda dirinya sendiri di depan semua karyawan dan mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu sungguh sangat menjijikkan. Henry memandang karyawan lainnya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Cium aku, cium aku, cium aku. Teriakan pertama disusul seruan kedua, dan dalam sekejap menjadi seruan ratusan orang. Wajah dingin itu hampir berubah menjadi es, dan wajah Henry berubah menjadi bunga yang mekar. Bab 84 Kedokteran. Henry memandang Leni sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Manajer Leni, apakah Anda ingin menentang opini publik dan membiarkan saya gagal? Atau Anda ingin saya mencium dan maju dengan berani?" Nakal, Leni tahu bahwa dia telah kalah hari ini dan pasti akan dicium oleh pria ini. Jika tidak, dia mungkin akan menyerah dan tidak naik panggung. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, menutup matanya rapat-rapat, dan mengangkat kepalanya ke arah Henry. Henry tersenyum saat melihat pemandangan ini. "Cium aku, cium aku, cium aku." Teriakan kembali menggema di seluruh penonton. Saat ini, bukan lagi karyawan Kili Group yang berteriak, tapi banyak orang lain yang ikut-ikutan. Leni merasa wajahnya seakan terbakar. Dia sangat menyesalinya. Jika ada retakan di tanah sekarang, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Henry pasti akan mengambil keuntungan, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang dan dipeluk oleh Henry. Dia berbisik di telinganya, "Manajer Leni, kamu sangat cantik. Jika kamu tidak bisa menikah di masa depan, aku akan memperlakukanmu sebagai istri keduaku." "Kamu?" Leni membuka matanya yang akan terbakar dan mengangkat tangannya untuk memukul Henry, tapi dia sudah tidak ada lagi. Tawa terdengar di kejauhan. Meskipun Leni tercekik oleh kata-kata itu, dia tetap menghela nafas lega dan menolak untuk dicium oleh gangster ini di depan umum. Jika tidak, dia akan sangat tidak tahu malu di depan umum. Ini hanyalah sebuah episode di permukaan, dan hanya Henry yang tahu apa niatnya. Pemandangan segera menjadi sunyi, dan mata semua orang kembali tertuju pada Henry. Dia telah tiba di gudang nomor 1. Wang Lao Wang Sengrong telah kembali normal saat ini, duduk di kursi dengan kursi kosong di seberangnya. "Teman kecil Henry, silakan duduk." Meskipun Tuan Wang sangat kesal karena Henry ingin mengambil merek keluarga Wang kali ini, dia tetap mempertahankan identitasnya. "Halo, Tuan Wang. Ada alasan atas perilaku lancang saya sebelumnya. Mohon maafkan saya." Henry merasakan sedikit kekaguman di hatinya ketika dia melihat Tuan Wang dapat dengan cepat pulih dari amarah yang baru saja dia ancam. "Dan aku bahkan lebih senang dipanggil teman kecilku. Adalah hal yang baik bagi kami, para praktisi pengobatan Jawa, dengan mengikuti praktik pengobatan barat yang populer, dapat saling menyemangati dan maju bersama. Jadi kami tidak perlu terlalu memikirkannya." Tuan Wang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Terima kasih Tuan Wang, atas toleransi Anda." Setelah Henry selesai berbicara, dia menarik kursinya dan duduk. Namun,
Dia tidak duduk sepenuhnya di kursi tersebut, melainkan hanya setengah duduk untuk menunjukkan rasa hormat kepada Wang. Tuan Wang mengelus jenggotnya dengan lembut. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sangat puas di dalam hatinya. Teman kecil Henry, kamu belajar di bawah bimbingan siapa? Tuan Wang bertanya terlebih dahulu. Tuan Wang, mohon maafkan saya tidak bisa mengatakannya. Henry tidak menyangkal bahwa dia mengetahui pengobatan Jawa. Dia hanya mengatakan bahwa tidak nyaman untuk mengatakannya. Jangan tertipu dengan anggapan dunia luar bahwa saya bukan dokter. Setelah mendengar ini, Wang mengangguk. Dia tahu bahwa pengobatan tradisional Jawa sangat mendalam, dan ada banyak sekte, banyak ahli yang bersembunyi di antara orang-orang dan menjauhi dunia sepanjang hidup mereka ahli untuk tampil. Teman kecil Henry, sebelum kita bertanding, saya ingin berbicara dengan Anda tentang pengobatan Jawa. Apakah Anda tertarik? Tuan Wang tersenyum, dengan niat untuk mengikuti tes. Henry menjawab sambil tersenyum, silahkan Tuan Wang. Apa arti pengobatan Jawa bagi Anda? Tuan Wang tiba-tiba bertanya dengan wajah serius. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Henry sedikit berubah. Dia tidak menyangka Tuan Wang akan menanyakan pertanyaan ini. Bukan karena dia tidak mengetahuinya, tetapi banyak orang telah melakukan banyak hal dan berjalan jauh pada akhirnya. Mereka lupa niat awal dan asal muasalnya. Pada akhirnya saya malah tidak tahu apa yang saya lakukan. Termasuk Wawan Dermawan dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, yang dikenal sebagai penerus generasi ke-8, semua orang sudah melupakan pengobatan tradisional Jawa saat ini. Sekarang saya terkejut ketika mendengar Tuan Wang menanyakan pertanyaan ini. Pengobatan tradisional Jawa adalah sistem pengobatan yang menggabungkan 3 talenta langit, bumi dan manusia, dan merupakan asal muasal dalam mengejar segala sesuatu. Jawaban Henry sangat sederhana, hanya dengan 1 kalimat. Ketika Tuan Wang mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang berusia kurang dari 20 tahun, memiliki pemahaman yang tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang pengobatan Jawa. Apa itu Tao? Mata Tuan Wang berbinar, dan dia menjadi tertarik. Tao adalah hukum. Huang di Neijing menekankan pada Tao, berbicara tentang Tao Yin dan Yang, Tao langit dan bumi, jalan naik dan turun, jalan pengobatan, jalan pemeliharaan kesehatan, dan jalan cara pertumbuhan. Dan Tao di dalamnya semuanya berasal dari Laozi, segala sesuatu berasal dari pengaruh Taoisme. Tentu saja, gagasan Laozi dan Zhuangzi tentang ketenangan, Taoisme, alam, pengumpulan dan nutrisi Qi, cara bertahan hidup, dan visi jangka panjang secara langsung mempengaruhi perawatan kesehatan dan pencegahan, pemikiran Huang di Neijing. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang sambil tersenyum. Tuan Wang tampak tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara lama. Akhirnya dia menghela napas dan berkata, tidak heran. Meskipun Wang sangat yakin dengan pengobatan tradisional Jawa leluhur keluarga Wang, dia berpikir bahwa kali ini tentang reputasi Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Ketika dia kembali, dia dengan hati-hati menanyakan tentang keseluruhan proses pengobatan Wawan Dermawan bahwa Henry benar-benar menggunakan akupuntur untuk mengobati penyakitnya secara langsung.
Dia sangat memperhatikan Henry. Pembahasan kali ini sebenarnya lebih pada pengujian teori pengobatan tradisional Jawa yang dikemukakan oleh Henry. Meski teori tersebut kosong, namun dapat mengungkap ranah ideologis dan keterampilan medis seseorang. Sekarang dua pertanyaan sederhana telah membuat pendapat Tuan Wang tentang Henry terus-menerus mentransformasikan. Mengenai apa yang dikatakan Henry sendiri di internet, "Saya pembohong dan saya bukan seorang dokter." Dia tidak pernah mempercayainya. Sekarang dia sangat senang karena dia tidak mempercayainya. Jika tidak, dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Permainan belum dimulai, tapi Tuan Wang sudah tertinggal dalam hal momentum. "Tuan Wang, saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan," Henry berkata sambil tersenyum. "Tolong bicara." Tuan Wang terlihat lebih sopan kepada Henry. Apa tugas seorang dokter? Henry memikirkan pemandangan yang dia lihat terakhir kali dia datang ke Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan ingin tahu siapa Tuan Wang yang ada di depannya. Untuk berlatih kedokteran, patuhi tugasmu dan jangan terobsesi dengan uang. Meskipun Wang tidak mengerti alasan Henry bertanya, dia tetap mengutarakan pendapatnya. "Lalu bagaimana pendapat Anda tentang situasi saat ini di mana pengobatan tradisional Jawa dapat menyembuhkan segala jenis penyakit? Satu dosis obat dapat membuat seluruh keluarga kaya. Tetapi satu penyakit tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama." Dia memandang Tuan Wang, ingin tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah mendengar ini, Wang langsung merasa marah di matanya. Jenis pengobatan Jawa ini tidak ada di generasi saya dan harus dihilangkan. Henry terkejut dengan pernyataan Tuan Wang. Dia sudah bersiap bahwa Tuan Wang akan menggunakan berbagai alasan untuk menutupinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu marah telah melihat. "Tuan Wang, apa pendapat Anda tentang klinik pengobatan tradisional Jawa Wang?" Henry terus bertanya. "Jika perilaku seperti itu terjadi di Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, saya pribadi akan menghapusnya jika orang lain tidak melakukannya." Hati Henry berdebar-debar, dan sikap tegasnya telah goyah. Bersambung.